Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3A ingin mempresentasikan tugas yang kami diskusikan yang berjudul menulis teks proposal penelitian dan kegiatan. Sebelum kami memulai presentasi kami, alangkah baiknya saya perkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama, Zara Afifah. Yang kedua, saya sendiri Novia Junita. Yang ketiga, Unata Yosima Utari. Baiklah, sebelum saya memulai presentasi saya akan membukanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang pertama akan dibawakan oleh Azara Afifah. Dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang menulis teks proposal penelitian. Pengertian proposal penelitian. Proposal penelitian adalah ringkasan singkat dan koheren dari penelitian yang diusulkan. Proposal penelitian berisikan masalah utama tentang suatu penelitian, juga langkah-langkah dalam memecahkan masalah tersebut. Dalam proposal penelitian juga terdapat latar belakang, ide-ide pemecahan masalah, analisis sementara, dan tujuan dari penelitian tersebut. Secara umum, susunan unsur itu dapat diringkas ke dalam struktur teks, pendahuluan, landasan teori atau tinjauan pustaka, metode penelitian. Tujuan proposal. Tujuan pembuatan atau penulisan proposal yaitu yang pertama untuk mendapatkan bantuan dana, yang kedua untuk mendapatkan dukungan, dan yang ketiga untuk mendapatkan perizinan. Fungsi proposal. Adapun fungsi-fungsi dari suatu proposal yang disusun diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, untuk melakukan penelitian yang ada kaitannya dengan sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Yang kedua, dapat digunakan untuk mendirikan suatu usaha. Yang ketiga, dapat digunakan juga untuk mengajukan tender dari berbagai macam lembaga. Dan yang terakhir, dapat digunakan untuk mengadakan acara-acara kegiatan, misalnya seperti acara perayaan, seminar, pelatihan, perlombaan, dan lain-lain. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Manfaat proposal. Yang pertama, menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Yang kedua, melaksanakan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut. Yang ketiga, untuk meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka memberikan dukungan material maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan. Syarat-syarat menyusun proposal. Adapun jika menyusun suatu proposal, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, harus memiliki struktur maupun logika yang sangat jelas dan mudah dimengerti. Yang kedua, hasil dari kegiatan tersebut harus terstruktur. Yang ketiga, rumusan jenis kegiatan yang dilakukan harus ditulis secara detail, serta harus benar-benar dapat dikerjakan. Yang keempat, tidak ada anggaran dana yang diperlukan. Maka anggaran dana yang diperlukan harus realistis dan dengan kegiatan tersebut. Metode penelitian. Desain pengembangan. Desain penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan secara research dan development atau R&D, yakni sesuatu penelitian yang ditindaklanjuti dengan pengembangan dan diseminasi suatu model atau model of melalui siklus proses aksi, refleksi, evaluasi, replikasi, dan inovasi. Siklus proses tersebut dilakukan secara sistematis dan saling terkait satu sama lain. Desain pengembangan ini yaitu
research dan development atau penelitian pembangunan. Pembangunan yang dimaksud berupa pembangunan media, e-learning, bahasa dan sastra Indonesia. Ada 3 model pengembangan, yaitu model prosedural, model konseptual, dan model teoritik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Unata Yosima Utari. Baik, saya akan melanjutkannya. B. Prosedur pengembangan. Prosedur pengembangan INK mengacu pada model pengembangan media instruksional yang diadaptasi dari Sugiono 2015, yaitu yang pertama analisis kebutuhan, kedua identifikasi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan, ketiga identifikasi spesifikasi produk yang diinginkan pengguna, keempat pengembangan produk, kelima uji internal, uji kelayakan produk, yang keenam uji eksternal yaitu uji kemanfaatan produk oleh pengguna, yang terakhir produksi. C. Teknik pengumpulan data. Penelitian pengembangan ini menggunakan 3 macam metode pengumpulan data. Ketiga metode tersebut yaitu, yang pertama observasi. Observasi pada penelitian ini dilakukan untuk menginventariasi sumber belajar dan sumber daya prodi, seperti ketersediaan sumber belajar, laboratorium komputer, dan wifi. Yang kedua angket. Angket yang digunakan untuk menganalisis kebutuhan dosen dan mahasiswa dalam menggunakan media pembelajaran. Yang ketiga, tes khusus. Metode tes khusus digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas produk yang dihasilkan sebagai media pembelajaran. D. Teknik analisis data. Analisis data yang dilakukan berdasarkan instrumen uji validasi ahli dan uji lapangan bertujuan untuk menilai sesuai atau tidak produk yang dihasilkan sebagai salah satu media pembelajaran. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Untuk yang ingin bertanya bisa langsung ke kolom komentar. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sudah tertera di kolom chat pertanyaan-pertanyaannya. Kami akan mencoba menjawab satu persatu pertanyaannya. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Azhara Afifah. Azhara, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Aprilia. Pertanyaannya adalah jelaskan manfaat penelitian secara teoritis. Manfaat penelitian secara teoritis yaitu dalam hal pengembangan model-model pembelajaran yang inovatif, hasil penelitian ini nantinya juga akan bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran
berbasis internet. Mungkin dari saya hanya itu. Bagaimana Aprilia? Baik, bisa diterima. Terima kasih untuk Aprilia dan Azahra. Untuk pertanyaan kedua, saya sendiri yang akan menjawabnya. Pertanyaannya berasal dari Adinda Hanifah Rahmawani. Jelaskan manfaat penelitian secara praktis. Secara praktis, tentunya penelitian ini bermanfaat bagi dosen di Prodi PBSI dalam melaksanakan proses pembelajaran berbasis internet dan menggunakan Schoology. Bagi mahasiswa, penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran yang berbasis internet. Nantinya ketika menjadi guru diharapkan mereka mampu menciptakan model dan media pembelajaran yang lebih inovatif dan berbasis IT. Itu jawaban dari saya. Bagaimana Dinda, bisa diterima? Bisa diterima, makasih. Terima kasih. Pertanyaan yang ketiga akan dijawab oleh teman saya Unata Yosima Utari. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mevika Kusyari. Apa tujuan penelitian ini? Jadi tujuan penelitian ini yang pertama mendeskripsikan kebutuhan dosen dan mahasiswa terhadap pembelajaran berbasis internet. Yang kedua, pengembangan produk awal, metode pembelajaran berbasis internet dengan psikologi pada mata kuliah pengantar ilmu bahasa. Yang ketiga, menguji efektivitas model pembelajaran berbasis internet dengan memanfaatkan psikologi. Bagaimana, Meviga? Baik, bisa saya terima. Terima kasih. Sama. Saya kembalikan kepada Profesor. Baiklah, untuk semua partisipan saya berterima kasih. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul proposal kegiatan. Sebelum itu, alangkah baiknya untuk kita semua agar mengetahui nama-nama kami semua. Yang pertama ada Aprilia Simangunsong, yang kedua saya Dinda Hanifah Rahmawani, yang ketiga Meviga Fisahri. Selanjutnya akan dibawakan oleh Aprilia Simangunsong. Untuk Aprilia, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teks proposal kegiatan. Proposal kegiatan yang dimaksud adalah proposal yang dirancang bukan untuk penelitian, melainkan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tugas-tugas akademik yang dikerjakan oleh mahasiswa. Kegiatan-kegiatan itu meliputi seminar, karya, pelatihan, pengabdian kepada masyarakat, magang, dan sebagainya. Tujuan proposal kegiatan. Proposal kegiatan dibuat dengan tujuan untuk satu, menjelaskan rencana kegiatan, yang kedua, memberikan laporan pelaksanaan. Baik, akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Ada manfaat proposal kegiatan. Manfaat proposal kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai informasi mengenai pihak-pihak yang punya kepentingan dalam kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, sebagai usulan atau konsep rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh panitia pelaksana. Yang ketiga, sebagai materi dasar untuk menjelaskan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan kepada pihak-pihak terkait. Yang keempat, untuk membantu panitia dalam mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Yang kelima, untuk meyakinkan pihak sponsor agar memberikan dukungan secara finansial. Selanjutnya ada struktur proposal kegiatan. Dalam menyusun proposal, penting untuk kita mengikuti struktur proposal kegiatan. Struktur yang baik akan mudah diikuti dan dipahami oleh pihak-pihak bersangkutan, seperti sponsor atau kepala sekolah.
Pada umumnya, struktur proposal kegiatan di sekolah terdiri dari yang pertama, nama kegiatan. Sebutkan nama kegiatan yang direncanakan dengan jelas, singkat, dan padat. Susun nama kegiatan dalam frasa yang menarik untuk diperhatikan. Yang kedua, pendahuluan. Bagian pendahuluan terdiri dari latar belakang dan tujuan kegiatan. Sebutkan alasan kenapa kegiatan yang direncanakan tersebut penting untuk dilaksanakan. Kemudian sebutkan target atau tujuan dari kegiatan tersebut. Yang ketiga, isi proposal. Isi proposal terdiri dari rincian kegiatan yang akan dilaksanakan, siapa pesertanya, fasilitas apa saja yang dibutuhkan, serta waktu dan lokasi pelaksanaan. Yang keempat, susunan acara. Pada bagian ini dirinci susunan kegiatan yang direncanakan. Disebutkan pula durasi untuk setiap kegiatan, lokasi, dan siapa saja yang terlibat pada jadwal masing-masing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Meviga Pisari. Kepada Meviga, saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan berikutnya. 5. Susunan kepanitiaan. Di bagian ini disebutkan siapa saja panitia yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan. 6. Anggaran dana. Rincian biaya untuk menyelenggarakan suatu kegiatan harus selalu dicantumkan dalam proposal. Perkiraan biaya menjadi pertimbangan penting bagi sponsor. Bila perlu, penganggaran dana dapat dibedakan menjadi bagian persiapan sebelum kegiatan, operasional selama kegiatan berlangsung, dan laporan kegiatan setelah selesai dilakukan. 7. Penutup proposal. Alih-alih sekedar mengakhiri, bagian penutup proposal lebih berperan untuk mendorong sponsor, menguncurkan dana, atau pihak yang berwenang memberikan izin pelaksanaan kegiatan. Semangat dan optimis atas kegiatan yang direncanakan dapat ditunjukkan pada bagian penutup. Adapun syarat-syarat menyusun proposal kegiatan. Berikut ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menyusun proposal yang baik, yaitu 1. Sistematis. Artinya, proposal yang disusun harus berurutan secara sistematis menurut pola tertentu, dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks agar efektif dan efisien. 2. Berencana. Artinya proposal tersebut dibuat secara sengaja dan telah dipikirkan langkah-langkah pelaksanaannya, serta mengacu pada tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan tersebut. 3. Mengikuti konsep ilmiah. Artinya, pengerjaan proposal mulai dari awal hingga akhir harus sesuai dengan cara-cara atau metode ilmiah yang sudah ditentukan. 4. Jelas dan dapat dimengerti. Proposal yang dibuat harus jelas dan menggambarkan kegiatan yang akan dilaksanakan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, akan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian yang dapat kami presentasikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas, boleh di chat dari kolom chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Novia Junita, yaitu apa saja keunggulan dari dibuatnya proposal. Keunggulan dibuatnya proposal yaitu dapat menarik sponsor untuk memberikan sumbangan dana, dapat menjadi bukti legalitas memperlancar dan mempermudah pelaksanaan kegiatan memperkecil masalah yang timbul dari suatu kegiatan sebagai rancangan dana. Baik, apa sudah pas jawabannya? Baik, terima kasih Aprilia. Sama-sama, Novia.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Unata Yoshima Utari. Mengapa dalam menulis proposal penelitian maupun proposal kegiatan memerlukan penggunaan sistematika yang berlaku umum? Jawabannya, sistematika yang dimaksud adalah pengelompokan dan urutan. Unsur-unsur dalam proposal disusun dengan rapi dan berurut. Proposal harus sistematis agar mudah dipahami oleh orang-orang yang menerima proposal. Jika tidak sistematis, maka pembaca akan kebingungan. Kepada Unata Yoshima Utari, apakah jawabannya bisa diterima? Baik, bisa. Terima kasih. Baiklah, Maaf, saya Dinda, akan tolong menjawab dilanjutkan. pertanyaan dari Azhara Afifa. Pertanyaannya, kepada siapa proposal kegiatan diajukan? Jawabannya, proposal diusulkan atau ditawarkan kepada pihak-pihak tertentu seperti pihak donatur, pihak sponsor. Jika untuk kegiatan yang di sekolah, proposal bisa diajukan kepada kepala sekolah. Untuk Azhara Afifa, apakah jawaban saya dapat diterima? Baik, bisa saya terima. Terima kasih, Dinda. Baiklah, terima kasih atas semua partisipan yang telah ikut bergabung dalam diskusi ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.